Baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Malam, Pak Selamat Agus. malam Ya, Bapak. selamat malam, Bu Lastri. Malam. Ya, Tumenggung dalu Pak. ya, ini. Baik. Ini jam berapa ini? Jam 19.30. Ya. Bu Lastri, saya mau bertanya. Ini Nggih Bapak. pertemuan ketiga kalau tidak salah nih. Nggih Pak. Yang ketiga. Oh ya, berarti topiknya adalah 4 dan 5 ya. Topik 4 dan 5. Oke. Dengan demikian kita tinggal sekali lagi sebelum UTS nih ya, Bu Lastri. Untuk tatap maya kita satu kali lagi, setelah itu kemudian UTS kalau tidak salah jadwal. Betul ya? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Topiknya adalah apa ini? Topiknya adalah sebentar Bapak Ibu. Topik 4 dan 5 ya, topik 4 dan 5 itu mengenai elastisitas. Elastisitas. Ini tentunya tidak terlalu lama saya akan menyampaikan karena juga waktu. Kemudian yang berikutnya adalah topik 5, perilaku konsumen. Kita ingin tahu seperti apa konsumen itu, motif apa yang mendorong mereka untuk belanja atau membeli sesuatu ya. Nah, terkait dengan topik yang keempat, yaitu elastisitas. Gambarannya adalah bahwa elastisitas ini adalah sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa sensitivitas atau kepekaan ya, perubahan harga terhadap permintaan ya, akan suatu komoditas atau suatu barang atau jasa. Ya. Apakah kalau kita menurunkan harga sebesar 10%, apakah permintaan akan barang tersebut itu meningkat di bawah 10% atau sama 10% atau di atas 10%. Nah, inilah konsep elastisitas. Jadi kita ingin melihat sejauh mana pengaruh perubahan harga terhadap permintaan. Nah, saya akan menampilkan slide-nya dalam bentuk PDF. Baik, elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas permintaan, yaitu suatu ukuran kuantitas, suatu nilai, ya, suatu angka yang menunjukkan sampai seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Nah, sebagaimana saya contohkan tadi ya. Ada 3 macam jenis elastisitas permintaan ini, yaitu elastisitas harga, yaitu seberapa jauh pengaruh perubahan harga terhadap permintaan. Kemudian ada elastisitas pendapatan,
yaitu seberapa jauh perubahan tingkat pendapatan masyarakat terhadap perubahan permintaan dan elastisitas permintaan silang, yaitu sejauh mana perubahan harga barang yang lain atau jasa yang lain terhadap perubahan permintaan suatu barang X misalnya. Nah, 3 macamnya akan kita diskusikan. Yang pertama, yaitu elastisitas harga. Ini secara formula, rumus, bisa kita sampaikan sebagai nilai perbandingan antara persentase perubahan harga, persentase perubahan jumlah yang diminta, dengan persentase perubahan harga. Jadi sejauh mana, seberapa besar produk itu berubah permintaannya ketika harga itu juga mengalami perubahan. Inilah disebut dengan elastisitas harga, ya, atau elastisitas titik terhadap harga. Nah, rumusnya adalah EP, elastisitas price, elasticity of price, yaitu elastisitas harga, itu adalah perubahan jumlah yang diminta, ya, delta Q, dibagi dengan jumlah permintaan awal, Q 0, dibagi dengan perubahan jumlah harga dari harga sebelumnya. Ya, atau gampangannya kita bisa membuat seperti ini yang saya beri kotak itu, yaitu perubahan jumlah yang diminta berbanding dengan perubahan harga dikalikan dengan perbandingan harga dengan jumlah yang atau kuantitas yang diminta. Nah, atau secara ringkas bisa juga kita buat formula atau rumus seperti ini. Alfa 1 dikalikan P dibagi Q. Ya. Alfa satunya itu adalah perbandingan perubahan kuantitas yang diminta dengan perubahan harga. Atau juga bisa kita buat dalam bentuk turunan atau kalkulus, ya. Seperti tampak pada rumus ini. Alfa Q, alfa P kali PQ. Bapak Ibu silahkan langsung disela kalau ada sesuatu yang belum jelas, ya. Nanti sebelum terlewat panjang, Anda Bapak Ibu bisa menyampaikan atau bertanya terkait dengan apa yang saya jelaskan ini. Nah, kemudian berbagai jenis elastisitas, ya, yang tergantung pada sejauh mana pengaruh perubahan harga tersebut. Kalau koefisien atau nilai elastisitasnya itu sama dengan 0, ini, ya, maka disebut sebagai, ya, tidak elastis sempurna atau inelastis, perfect inelastis. Ya. Artinya apa? Artinya berapapun perubahan harga itu tidak mempengaruhi jumlah produk, ya, barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Mau itu harganya turun, mau itu naik, ya jumlah yang diminta ya tetap. Nah, contohnya apa? Silakan Bapak Ibu berhalusinasi, ya, berimajinasi kira-kira barang apa ya harganya berubah naik turun tetapi jumlah yang diminta itu tidak berubah banyak atau malah tetap. Tuh, ya. Nah, jenis yang kedua
yaitu adalah elastis sempurna, kebalikan dari sebelumnya, di mana nilai koefisien daripada elastisitas itu tak terhingga. Ya, tak terhingga, dengan kata lain bahwa permintaan akan barang itu ya, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Harganya tetap dan permintaannya itu bisa naik, bisa turun. Nah, memang pertanyaannya adalah ini produk apa yang seperti ini? Oke. Nah, yang ketiga adalah elastisitas uniter, yaitu ketika nilai koefisien daripada elastisitas itu adalah 1. Maka bentuk kurvanya itu mirip dengan kurva permintaan. Ya, semuanya sih kurva permintaan, tetapi ini adalah lebih kepada menunjukkan kurva permintaan. Kita tahu bahwa kurva permintaan itu dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Artinya apa? Artinya jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau oleh masyarakat itu dipengaruhi oleh tingkat atau dipengaruhi oleh perubahan harga. Nah, kalau elastisitasnya 1, maka maknanya bahwa perubahan harga itu akan mempengaruhi jumlah yang diminta proporsional dengan perubahan tingkat harga. Jadi kalau harganya naik 10%, maka permintaannya akan turun sebesar 10%. Demikian juga sebaliknya, kalau harganya turun sebesar 10%, maka jumlah yang diminta akan meningkat sebanyak 10%. Ini yang dimaksud dengan elastisitas uniter, ya, proporsional. Baik. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah nilai elastisitasnya itu kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 disebut sebagai inelastis. Inelastis atau tidak elastis. Permintaan barang ini tidak elastis. Nah, biasanya dikatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya perubahan jumlah barang yang diminta itu ya, lebih kecil dibandingkan dengan perubahan tingkat harga. Oke. Dengan kata lain, kalau terjadi perubahan harga sebesar 10%, maka jumlah yang diminta oleh konsumen itu ya, perubahannya di bawah 10 atau kurang dari 10%. Oke. Jadi kalau kita menurunkan harga sebesar 10%, harapan kita jumlah yang diminta atau yang ingin dibeli oleh konsumen itu adalah lebih dari 10%. Kan begitu ya. Tetapi di dalam kondisi inelastis, permintaan barang itu inelastis, maka ketika kita menurunkan tingkat harga sebesar 10%, penambahan atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu tidak lebih dari 10%. Oke. Nah, yang kelima itu adalah elastisitas, jenis elastisitas harga yang disebut sebagai elastis, yang permintaannya elastis. Itu ketika nilai elastisitasnya lebih dari 1. Lebih dari 1. Artinya bahwa ketika harga diturunkan sebesar 10%, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat lebih dari 10%.
Nah, tentu saja pedagang, pengusaha, pebisnis, perusahaan itu ya pengennya ya produknya itu adalah produk yang elastis, ya, yang permintaannya elastis. Begitu ya. Baik, sampai di sini apakah penjelasan saya tentang elastisitas ini bisa dipahami? Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak kita lanjutkan. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memberikan contoh empiris, contoh elastisitas, ya, elastisitas permintaan yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga. Nah, di sini ada gambar kurva ya, yang menunjukkan dari titik harga 6 sampai kepada titik jumlah kuantitas yang diminta itu sebanyak 600 unit. Ya, artinya apa? Artinya kalau harganya 0, maka konsumen itu ya akan bersedia mengambil 600 unit. Tapi kalau harganya 6, ya, harganya 6, maka konsumen tidak sanggup atau tidak ingin membeli produk itu, ya, produknya sama dengan 0. Nah, inilah yang kita hubungkan. Nah, ada titik A, B, C, F, seterusnya yang menunjukkan inilah kondisi di mana konsumen itu ingin membeli ya barang tersebut pada kondisi titik-titik yang ada di sepanjang garis kurva permintaan ini. Sebagai contoh di titik B ini menunjukkan bahwa ketika harganya 5, ya, maka konsumen itu hanya ingin membeli sebanyak 100 unit. Itu maksudnya. Nah, kalau harganya turun, katakanlah secara ekstrim, turun menjadi 1, ya, 1, maka konsumen itu akan bersedia, ya, akan mau membeli sebanyak 500 unit atau berada pada kondisi titik H. Ditangkap ya. Nah, dengan demikian bisa kita mencari nilai elastisitasnya sebagaimana yang ada di ini saya besarkan dulu ya. Ya, oke. Terlihat angkanya terlalu kecil ini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan ya dari perubahan harga ini kan 100 ya, dari 100 menjadi 200, 200 menjadi 300 dan seterusnya ya. Kemudian perubahan tingkat harga itu adalah 1 ya. 1 2 atau dari 6 5 4 3 2 1. Ini ya, jadi minus 100 per 1. Kemudian kalau kita mengambil satu titik, misalnya di titik B, ya, di titik B, di mana tingkat harga itu sebesar 5 dan jumlah yang diminta adalah 100, maka dapat kita katakan bahwa elastisitas produk tersebut pada tingkat harga 5 itu nilainya adalah 5, ya, minus 5. Tapi biasanya angka minusnya ini, angka negatifnya ini diabaikan. Kenapa? Karena kan permintaan, ya, permintaan itu, hukum permintaan mengatakan bahwa hubungan harga dengan jumlah produk yang diminta itu adalah inversi atau terbalik. Ya. Kalau harga naik, jumlah yang diminta turun, demikian sebaliknya. Ini artinya bahwa apa? Elastis, inelastis, tidak elastis sempurna atau apa ini?
Kalau kita melihat pada konsep yang pertama ini, nilai elastisitasnya lebih dari 1. Maka bisa kita katakan bahwa contoh kita ini pada titik B bahwa produk itu adalah permintaannya adalah elastis. Ya. Ketika perusahaan akan meningkatkan penjualannya, maka salah satu caranya adalah dengan menurunkan tingkat harga. Kalau perusahaan menurunkan harga sebesar 10%, maka permintaan akan produk tersebut itu lebih dari 10%. Sebagaimana di dalam contoh kita ini. Baik, Bapak Ibu bisa ditangkap ya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Agak cepat. Yang penting konsepnya bisa dipahami. Nah, kemudian di dalam ilmu ekonomi itu karena apa namanya itu elastisitas titik tadi itu kadang tidak tepat, ya. Sehingga dibuatlah elastisitas busur. Elastisitas busur itu ya diambil tengahnya, istilahnya diambil tengahnya, yaitu dengan cara ya perbandingan perubahan tingkat jumlah yang diminta dengan perubahan tingkat harga itu dikalikan dengan ya selisih antara harga saat ini dengan harga awal mula-mula P2 dan P1 dan jumlah yang diminta saat ini dengan jumlah yang diminta sebelumnya Q2 dan Q1 dibagi 2, diambil tengahnya ya istilahnya, diambil tengahnya. Maka rumusnya nanti akan menjadi ya seperti ini. Oke. Q2 minus Q1 ya dibagi P2 minus P1 kali P2 plus P1 ya Q2 plus Q1. Oke. Baik, kita akan melihat sejauh mana peranan konsep elastisitas ini terhadap total revenue atau penerimaan total dan terhadap penerimaan atau pendapatan marginal. Sebagaimana di topik yang ketiga sebelumnya saya sampaikan bahwa yang paling penting sesungguhnya bagi perusahaan itu adalah konsep ya marginal, baik itu pendapatan marginal atau marginal revenue ataupun ya, biaya marginal atau marginal cost. Ya. Saya kira minggu lalu kita sudah memberikan contoh ya marginal itu seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini kita tahu bahwa pendapatan itu atau total pendapatan atau total penjualan ya, disingkat dengan total revenue di R ini sama dengan P kali Q, betul ya? Harga kali kuantitas. Jadi kalau kita punya barang 10, harganya 10, maka total penjualannya adalah 100. Gitu ya. Nah, turunan daripada total revenue ini itu adalah marginal revenue. Marginal revenue itu secara matematis bisa kita dapatkan dari perubahan jumlah pendapatan ya, terhadap perubahan kuantitas yang terjual. Ya. Paham ya? Masih ingat minggu yang lalu ya, dari atas ke bawah angka-angkanya lalu kita ketemu nilai marginalnya. Ya. Nah, dengan kata lain, ya marginal revenue bisa juga kita peroleh dari konsep elastisitas. Rumusnya adalah tingkat harga
ya, itu dikalikan 1 plus 1 nilai elastisitas, seperelastisitas. Maka kita akan ketemu nilai marginalnya. Seberapa besar tambahan penjualan setiap 1 unit yang terjual. Itulah yang disebut sebagai marginal revenue. Oke. Nah, oleh karena itulah bisa kita simpulkan bahwa total penerimaan atau penjualan itu akan meningkat ya, sepanjang kondisinya adalah nilai elastisitas itu lebih dari 1. Atau dengan kata lain, permintaan barang kita itu adalah elastis. Okay. Maka pendapatannya akan terus meningkat. Nah, kemudian kesimpulan yang lain, bahwa total pendapatan atau penerimaan itu atau penjualan itu akan mencapai titik maksimum ya, ketika nilai elastisitas itu sama dengan 1. Ya. Betul ya? Jadi kalau penjualannya naik atau meningkat 10%, maka pendapatannya atau kalau penjualan produknya itu meningkat 10% akibat penurunan harga sebesar 10%, maka penjualannya juga naik atau bertambah, ya bukan naik tetapi bertambah sebesar 10%. Ya. Nah, demikian seterusnya total revenue atau total pendapatan ini akan turun ketika nilai elastisitas itu kurang dari 1. Nah, tentunya secara rasional sebagai pengusaha, sebagai pengelola perusahaan atau pengelola bisnis, tentu saja yang dipilih adalah produk yang permintaannya elastis, yaitu yang nilai elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Ya. Kalau sama dengan 1 ya itu istilahnya bakbu ya. 11-12 ya. Kalau kita turunkan harga 10%, maka penjualan kita meningkat sebesar 10% juga. Itu kalau nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Oke. Nah, tentunya yang kita hindari adalah yang ketiga ini. Ketika nilai elastisitas atau koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Ya. Maka kalau kita menghadapi kondisi yang seperti ini, maka tentu saja strategi untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan bukan dengan strategi menurunkan harga, tetapi dibutuhkan strategi-strategi yang lain. Apakah promosi, ya, apakah iklan yang ditingkatkan, apakah layanan kepada konsumen yang ditingkatkan. Jadi harus didukung oleh strategi-strategi bisnis yang lain. Nah, kemudian untuk marginal revenue itu ada dalam kondisi yang positif ya, sepanjang total revenue kita, total pendapatan kita itu meningkat. Atau dengan kata lain, ketika ya, koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1 atau elastis. Marginal revenue itu akan negatif apabila total penjualan kita, penerimaan kita itu menurun. Ya. Ketika apa? Ketika nilai elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya kurang dari 1 atau disebut sebagai inelastis. Nah, marginal revenue itu sama dengan 0, artinya tidak ada tambahan pendapatan saat
total revenue itu mencapai titik yang maksimum, yaitu kondisi ketika ya elastisitas permintaan daripada produk kita itu sama dengan 1. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini adakah yang belum jelas? Saya persilahkan untuk menyampaikan permasalahan atau pertanyaan. Silahkan sambil saya istirahat minum kopi. Bapak izin bertanya. Ibu Sulastri, ya monggo Bu ya. Nggih. Ini karena saya tidak Bapak, melihat semuanya. agar kami lebih jelas, Bapak minta contoh yang barang elastisitas, Pak. Nah itu, Tadi kan ya itu yang saya ingin tanyakan Ibu malah. biar kami lebih paham, Pak. Iya. Karena kalau nggak tahu barangnya, kami kan nggak bisa mengira-ira itu masuk barang apa gitu. Iya, justru itu yang saya mau tanya ya Bu. Ya, malah ditanya saya dan ditanya. Ya kira-kira apa Bu ya? Jadi kalau kita turunkan harganya 10%, maka jumlah yang terjual atau yang diinginkan oleh konsumen itu melebihi 10%. Ya, volume atau kuantitas yang terjual itu lebih dari 10%. Itu kalau permintaannya elastis. Kira-kira apa Bu? Ini kan situasional, ya, kondisional atau situasional. Contoh saja. Jadi kita tidak bisa menetapkan satu jenis barang, ya, tetapi saya merasa bahwa ini adalah situasional. Contoh dalam kondisi saat ini, ada enggak kalau barangnya itu diturunkan 10%, maka permintaannya melebihi 10%. Kira-kira apa ya? Mobil? Kira-kira mobil? Enggak ya, mobil itu pajaknya 0, tapi penjualannya malah tidak banyak ya. Kan belum lama ini pajaknya menjadi 0%. Pakaian, Pak. Pakaian dalam kondisi sekarang ini kalau kita turunkan harganya diskon di matahari, diskon 70% ya. Nah inilah saudara Bapak Ibu ya, itu Matahari, toko-toko seperti Matahari retail itu ya menggunakan konsep seperti ini. Dia kan nyoba-nyoba. Ini kalau saya turunkan diskon 70%, berapa penjualannya? Apakah penjualannya meningkat melebihi 70%? Oh, ternyata tidak. Lalu ditambah lagi diskon 70% ditambah apa itu biasanya? Tambah 50% ya, apa gimana itu? Siapa yang biasa beli baju di mall itu? Itu biasanya ditambah lagi tuh. Diskon 70% plus 50%. Jadi diskonnya 2 kali. Nah, itu juga dihitung apakah strategi ini akan meningkatkan penjualan saya. Nah, seperti itu. Jadi begitu Bu, jadi sangat situasional ya, sangat situasional. Jadi kalau kita kita punya produk misalnya Patri itu menjual sesuatu ya, mesti kan tes terus ya. Ini harganya saya naikkan, kok permintaannya turun gitu ya. Atau sebaliknya kalau harga saya turunkan, oh yang terjual banyak, melebihi persentase penurunan harga. Ini situasional. Begitu Bu, Bu Lastri ya. Oke. Oke Bapak, matur Ya, bisa ditangkap ya maksud saya ya. Oke. Yang penting konsepnya, konsep ini ya, perlu kita pahami. Oke. Baik, saya teruskan. Ini elastisitas permintaan. Ya, ini adalah gambaran yang kita contohkan tadi. Ya. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah grafik adalah maka hasilnya seperti yang tampak di dalam slide itu. Namun kadang-kadang kita itu melihat gambar seperti ini sudah pusing terlebih dahulu. Nah, ini angka-angka ini tadi ya 100 dan seterusnya itu
itu adalah perkalian antara P dan Q. 100 kali 1 kali 5 menjadi 500 dan seterusnya. Ya. Sehingga titik-titik ketika terjual 1, maka jumlah ketika terjual 100 ini ya, maka pendapatan kita sebesar 500 ya. Titiknya di sini. Ketika terjual 200 unit, maka pendapatan kita, penerimaan kita sebesar 800. Titiknya di situ. Ini. Ketika terjual 300 unit, ya, maka pendapatan kita adalah 900. Bisa dilihat. Seterusnya begitu. Ketika terjual 400, ya, pendapatannya kembali ke 800 dan seterusnya sampai penjualan ke 600. Kuantitas 600. Ya. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa marginal revenue-nya, tambahan penjualannya, setiap kali menjual sekian unit, itu dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Ini Bapak Ibu, ketika 100 yang terjual, maka 100 ke 100 ya 100, kemudian dari 100 ke 200, ya, maka yang terlihat bahwa jumlah marginal revenue-nya itu adalah berapa, dari 100 ke 200 berarti 500 ke 800 ya, berarti 300. Ini ya, ini 300. Ini angka 3 ya, 300. Oke. Demikian seterusnya dari 200 ke 100 ketika penjualan meningkat menjadi 300 ya. Dan 200 ke 300 pendapatannya meningkat 900. Berarti marginal revenue-nya adalah berapa Bapak Ibu? Dari 200 ke 300. Ya. Marginal revenue, tambahan pendapatannya itu adalah 100 ya. Dari 800 menjadi 900. Apakah kondisi ini baik? Ya tentu saja. Kalau secara tradisional, no problem, ya kan? Oh meningkat kok ya penghasilannya dari 800 ke 900. Tetapi dari sisi ekonomi ini adalah kondisi yang kurang bagus. Ya, karena tambahannya yang tadinya tambahannya 300 dari 500 menjadi 800. Itu turun menjadi 100. Ya, berarti kan ada apa-apanya. Ya. Oke. Nah, itulah disebut dengan pada saat penjualan 300, maka itu adalah total pendapatan yang maksimum bagi perusahaan. Sehingga perusahaan ketika penjualannya 300 itu harus melakukan re-engineering, rekayasa, ya, evaluasi kembali, melakukan SWOT, analisis SWOT, ya, apa penyebabnya ini, ya. Meskipun sebetulnya pendapatannya meningkat, ya kan? Dari 800 menjadi 900. Akan tetapi tambahan peningkatan pendapatannya itu lebih kecil ya dari penjualan dari 100 ke 200. Ya, bisa ditangkap ya maksudnya. Nah, seterusnya perusahaan itu kalau tidak melakukan perubahan ya, entah itu strategi promosinya, entah itu proses produksinya dan seterusnya ya, entah itu peningkatan kemampuan atau keahlian pegawai atau karyawannya, maka ketika dia menambah terus produksi dan menjual terus produksi, itu justru malah total akan mengalami kerugian. Ya. Sebagai contoh di sini, ketika dia memproduksi atau menjual 400 unit, itu pendapatan totalnya turun menjadi 800 dan seterusnya. Menjual 500, pendapatan totalnya hanya 500.
dan marginal revenue-nya menjadi negatif. Menjadi negatif di sini. Ini. Paham ya maksud saya? Jadi maksudnya bahwa kalau pandangan tradisional ya, yang pedagangnya kan beda tuh, pedagang dengan pengusaha itu beda ya. Kalau pedagang itu ya yang penting kan dapat hasil penjualan. Dia tidak akan menghitung berapa tambahan penjualannya sebagai tambahan akibat tambahan dari kuantitas yang terjual. Tetapi yang penting adalah ya mendapatkan hasil penjualan, kan begitu ya biasanya. Nah, kalau pebisnis ya seorang pengusaha yang tulen gitu, tentu saja dia akan berpikir ya, nah ini saya kok nambah penjualan, tetapi tambahan penjualannya itu lebih kecil daripada tambahan volume penjualan saya. Nah, ini berarti ada apa-apanya. Harus dilakukan analisis lebih jauh ya tentang kondisi perusahaan itu. Oke, bisa ditangkap ya. Intinya adalah jangan sampai marginal revenue-nya itu menjadi negatif. Maka keuntungan perusahaan atau perusahaan yang bisa bertahan itu adalah ketika dia berusaha atau beroperasional atau menjual sesuatu atau produknya itu ya, dibatasi ketika marginal revenue-nya 0. Kalau marginal revenue-nya 0, itu perlu pengawasan yang lebih ketat. Perlu evaluasi yang lebih ketat. Perusahaan itu. Ya. Bisa ditangkap ya maksud saya? Oke, baik. Saya lanjut. Aduh, masih banyak ini. Ya. Saya lanjut aja. Ini nanti kita akan bahas setelah UAS ini. UTS. Oke. Beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu bahwa ukuran elastisitas permintaan itu akan semakin besar, ini yang kita inginkan, jika makin dekat atau makin banyak jumlah komoditas yang mampu mensubstitusinya, yang mampu menggantinya. Ada barang pengganti yang lain. Ya. Atau makin sempit suatu komoditas itu, maka makin besar elastisitas terhadap harga karena makin banyak jumlah komoditas yang dapat digantikan oleh komoditas tersebut. Ya. Elastisitas permintaan akan menjadi lebih besar jika konsumen itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merespon perubahan harga. Jadi butuh waktu bagi konsumen. Respon dalam kuantitas yang diminta akan menjadi lebih besar pada jangka panjang dibandingkan pada jangka pendek. Jadi konsumen itu menimbang-nimbang dulu. Nah, contoh saat ini, ya, ada yang tahu dari Bapak Ibu itu berapa sih pajak mobil itu? Berapa persen itu? Ya, 20-30% pajak mobil yang dihapus belum seminggu yang lalu itu. Katakanlah 30% ya pajak mobil itu. Jadi kalau harganya 100 juta, itu ketika pajaknya 0, ya tidak dipungut pajak PPN, maka harganya turun menjadi 70 juta. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ya, sekonyong-konyong, apakah tiba-tiba kemudian masyarakat itu membeli? Ya, berlomba-lomba. Lain kasus kalau yang terjadi di Tuban ya. Kalau di Tuban itu kan tiba-tiba menjadi kaya ya setelah menjual lahannya. Nah, kalau dalam kondisi normal seperti kita ini, ya kan tidak mungkin toh ya, kita harus menimbang-nimbang dulu. Nah, saya ini mau untuk biaya anak sekolah, mau untuk renovasi rumah, mana yang lebih penting daripada membeli mobil yang tadinya harganya 100 juta, sekarang ini menjadi 70 juta. Nah, itu kan pertimbangannya panjang, lama, butuh waktu, ya kan? Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oh ya, ini ada contoh.
Oh, contoh ya. Jadi, oh ini hasil penelitian ya yang menunjukkan bahwa ini tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Lastri, jadi sangat situasional. Ini contoh hasil penelitian di Amerika. Mungkin kalau di Indonesia berbeda ya. Misalnya pakaian, Bapak Ibu, produk pakaian itu dalam jangka pendek itu elastisitasnya kurang dari 1. Ya. Jadi kalau kita turunkan harganya sekarang ini, ya mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan itu tidak akan menambah atau meningkatkan penjualan. Tapi dalam jangka panjang, ya, itu akan menambah elastisitasnya meningkat menjadi 2,9 atau elastis lebih dari 1. Ya. Dan seterusnya ini, ya, Bapak Ibu, apa lagi ya? Nih, ada gas, ada produk tembakau, ada listrik rumah tangga, ya, elastisitasnya dalam jangka pendek itu kecil sekali, ya, listrik itu. Kalau diturunkan juga tidak akan menambah penjualan listrik karena memang masyarakat itu ya kebutuhannya hanya seperti itu, ya. Tapi dalam jangka panjang itu elastisitasnya lebih dari 1. Ya. Oke, kemudian ada bensin dan seterusnya. Ini kondisi di Amerika sana. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis elastisitas pendapatan. Ya. Elastisitas pendapatan ini adalah mengukur atau melihat ya, sensitivitas perubahan jumlah atau kuantitas produk yang diminta terhadap perubahan pendapatan masyarakat. Apakah kalau ada peningkatan pendapatan konsumen atau masyarakat sebesar 10%, itu akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, sama halnya dengan elastisitas harga tadi, ya. Rumusnya kalau tadi adalah P, maka rumus daripada pendapatan itu adalah pendapatan atau I atau income. Oke. Ini sama Bapak Ibu. Nah, jadi perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan ya, pendapatan konsumen. Tadi kalau ada peningkatan pendapatan konsumen sebesar 10%, apakah produk saya ini itu juga meningkat penjualannya? Kurang dari 10%, sama dengan 10%, ataukah lebih dari 10%? Kalau barang yang kita jual itu meningkat lebih dari 10%, itu artinya bahwa permintaan produk kita itu adalah elastis. Harapan kita seperti itu ya. Baik. Ya, saya lanjut elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Ketentuannya adalah 1. Tingkat pendapatan merupakan penentu penting dalam permintaan. Betul. Ya. Orang kalau tidak punya pendapatan tentu saja tidak akan membeli. Yang kedua, untuk semua komoditas, nah ini tadi saya kaitkan dengan pertanyaan daripada Bu Lastri. Untuk semua komoditas, hampir semua komoditas atau produk, peningkatan pendapatan masyarakat itu akan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan barang tersebut. Logis ya, logis. Logika ekonominya jelas masuk. Kalau pertumbuhan ekonomi kita meningkat, okay, yang kemudian tentu saja pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat kita, maka konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Okay. Nah, ini biasanya elastisitas pendapatannya itu adalah positif atau lebih dari 1.
Nah, contohnya apa saja? Ya, barang normal, ya. Tadi ada yang menyebut pakaian, betul ya, pakaian, makanan, ya, sepatu dan lain sebagainya. Pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Jadi kalau kita secara makro memprediksi atau berdasarkan data-data yang ada atau prediksi dari berbagai lembaga ekonomi, apakah itu BPS, Bank Indonesia, Bank Dunia, ya, dan lain sebagainya, IMF dan seterusnya, itu memprediksi bahwa tahun ini ya, Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 7% misalnya ya. Dari 0%, artinya bahwa kita bisa mengatakan bahwa ya, di akhir tahun ini pendapatan masyarakat akan meningkat. Nah, kalau pendapatan masyarakat akan meningkat, tentu saja ya, konsumsinya juga akan meningkat. Itu logika ekonominya. Oke, kemudian berikutnya kebutuhan pokok juga akan keperluan akan barang-barang kebutuhan pokok, elastisitas pendapatannya tetap positif, namun itu adalah rendah ya, antara 0 sampai 1, artinya tidak elastis. Jadi ketika pendapatan seseorang itu meningkat, maka biasanya yang dibelanjakan itu adalah barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, ya, bukan sembako dan lain sebagainya. Karena sembako kan tetap kualitasnya tetap, ya, dan seterusnya. Kemudian barang mewah, ya, barang mewah ketika pendapatan seseorang atau masyarakat meningkat, itu elastisitasnya adalah lebih dari 1. Artinya bahwa ketika pendapatan masyarakat itu meningkat, kita turunkan harga sedikit saja, maka penjualannya akan jauh lebih banyak dibandingkan ya persentase penurunan harga. Apalagi dalam kondisi ya masyarakat kita yang sekarang ini kita sebut sebagai demonstration effect, ya, efek demonstrasi atau biasa juga disebut dengan snob effect, yaitu efek kesombongan. Ya. Kita kenal banyak OKB ya, orang kaya baru. Lalu belanja ini, belanja itu yang memang bukan lagi kebutuhan pokok sebetulnya ya, atau mereka memang belanja itu bukan karena kebutuhannya, tetapi karena untuk dipertontonkan kepada tetangga ya, kepada teman, kepada orang lain dan seterusnya. Nah, ini biasanya seperti itu ya. Oke, sebaliknya untuk barang yang inferior, ya, barang yang berkualitas rendah, ya, sandal jepit, ya, makanan, telo, gorengan, ya, tiwul itu. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, itu justru elastisitasnya negatif, ya. Artinya permintaannya justru turun, ya. Sebagai contoh, Patri itu kalau tiba-tiba menjadi seorang miliarder, itu saya yakin beliau tidak akan mau makan telo, makan gorengan ya. Pasti ganti pizza, ganti McD dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau jadi miliarder ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang belum jelas. Nanti ada beberapa contoh juga kondisi di Amerika ya. Saya lanjut aja. Oke, saya lanjut lagi. Elastisitas silang, konsepnya sama, ya. Hanya saja perhitungannya yang berbeda. Ya. Oke, saya ini satu topik selesai di sini. Ya, saya akan pindah ke topik yang lain. Baik, Bapak Ibu, saya kalau ada pertanyaan, kita punya waktu kurang lebih 10 menit untuk saya sampaikan topik berikutnya. Silakan.
Nah, yang berikutnya adalah teori perilaku konsumen. Bisa dilanjut? Kita lanjut. Oke, baik. Apakah slide saya sudah terlihat, Pak Agus? Mohon izin. Atau Pak Trianggoro, silakan. Apakah slide-nya sudah sampai ke tempat Pun, Pak. Bapak? Teori perilaku konsumen. Sudah masuk ya? Pak. Sudah ya? Oke. Baik, Namun, baik. Pak. Ya, Pak. Baik, baik. Ya. Baik, topik yang berikutnya. Ya, jadi ini ekspres ya, ekspres. Makanya Bapak Ibu silakan bertanya kalau memang tidak dipahami ya, karena waktulah yang membatasi kita dan materinya begitu padat. Ya. Menyampaikan 2 materi ini dalam waktu 1 jam ini sangat luar biasa ya. Yang biasanya ini harus saya sampaikan dalam waktu 2,5 jam atau 3 jam untuk satu topik. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan memahami ya, perilaku konsumen di dalam mengkonsumsi, di dalam membelanja atau membelanjakan pendapatannya. Teorinya disebut sebagai utilitas atau pendekatan kardinal. Nah, penting istilahnya dihafal ya Bu ya. Utilitas kardinal, pendekatan kardinal. Nah, seperti apa itu? Ringkasnya begini, ini juga menggunakan konsep marginal utility. Dikatakan pendekatan atau model analisis perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal ini mengatakan bahwa kepuasan konsumen itu pada suatu produk tertentu ketika dia mengkonsumsi itu sesungguhnya dapat diukur dengan satuan, misalnya satuan uang. Ya. Kalau kita minum Aqua 1 botol, maka kepuasannya itu sekian. Ditambah lagi 2 botol, maka kepuasannya sekian. Sehingga konsumen itu akan berusaha memaksimumkan kepuasan totalnya. Ya, kalau tadi itu kita menganalisis dari sisi perusahaan, nah kalau ini kita menganalisis dari sisi konsumen. Konsumen itu akan memaksimumkan kepuasan totalnya ketika marginal utility, tambahan kepuasan yang diperoleh dari 1 unit barang yang dikonsumsi, itu sama dengan tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang yang berikutnya, yang lain. Ya. Itulah kepuasan maksimum daripada konsumen. Nah, kalau dari sisi perusahaan kita sebut sebagai laba yang maksimum. Ya, laba yang maksimum itu ketika apa? Masih ingat Bapak Ibu? Ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang kita bahas minggu yang lalu. Ya. Namun demikian, kepuasan konsumen itu dibatasi oleh pendapatannya. Ya kan? Ya nggak boleh dia belanja seenaknya. Ya kan? Yang kata lain kan kita bisa katakan bahwa semakin banyak kita mengkonsumsi, maka kepuasan total kita semakin tinggi. Iya, kalau pendapatannya cukup. Jadi, dibatasi oleh pendapatan yang disebut sebagai budget line atau garis anggaran. Nah, maka berlaku apa yang disebut dengan diminishing return. Hukum ya, diminishing return yaitu hukum yang semakin berkurang. Saya ulangi, diminishing return law
hukum yang semakin berkurang. Artinya kepuasan konsumen itu akan berkurang, semakin berkurang ketika dia menambah konsumsi pada satu produk. Oke. Apa itu? Contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita sedang puasa, ya, lalu tiba saatnya berbuka puasa, lalu kita minum 1 gelas air, ya, aqua misalnya. Gelas yang pertama pasti sangat memuaskan, gitu. Enak sekali, nyaman sekali, segar sekali. Lalu Bapak Ibu kemudian minum lagi gelas yang kedua. Apakah kepuasannya sama dengan gelas yang pertama? Tentu saja tidak. Tentu saja kepuasannya lebih sedikit. Lalu Bapak Ibu minum di gelas yang ketiga, kepuasannya akan berkurang. Pasti jauh lebih lebih memuaskan ketika kita minum yang pertama dan yang kedua. Lalu Bapak Ibu kemudian minum gelas yang keempat dan kelima. Apakah Bapak Ibu akan kepuasannya melebihi kepuasan yang pertama dan kedua? Tentu tidak. Bahkan bisa jadi malah sakit atau muntah, ya kan? Nah, Bapak Ibu minum terus. Gitu. Ini hanya contoh saja bahwa ketika kita mengkonsumsi terus, maka kepuasan konsumen itu akan turun. Ya. Oke. Bisa ditangkap dia maksud saya? Maksud saya bahwa kalau kita itu sebagai pengusaha juga harus memahami seperti ini. Kalau kita menjejali terus konsumen itu dengan barang-barang kita, maka pada saatnya nanti konsumen itu akan merasa tidak puas. Dia akan beralih mengkonsumsi produk yang lain. Oke. Nah, marginal utility-nya sama juga dengan tadi ya, memperoleh marginal revenue tadi. Baik, sekali lagi saya ulangi, berlaku hukum diminishing return. Ya, bahwa kepuasan dalam mengkonsumsi itu akan semakin berkurang ketika konsumen itu menambah konsumsinya atas barang tersebut. Oke. Kepuasan totalnya bertambah memang ya. Dari 3 menjadi 2 menjadi 1. Tetapi kan semakin turun. Dari 3 menjadi 2 menjadi 1. Yang kita inginkan adalah 3 menjadi 4 menjadi 5. Tetapi dalam ekonomi mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Biasanya orang kalau mengkonsumsi terus, maka tingkat kepuasannya juga akan semakin turun. Oke? Nah, sebagai contoh misalnya, ya. Ini ada tabel Bapak Ibu, ini jam berapa? Ini kita punya waktu 5 menit lagi dan aduh masih ada satu slide yang belum saya sampaikan. Sebagai contoh misalnya ini Q ini adalah produk ya, jumlah konsumsi. TU ini adalah total utility atau total kepuasan. Lalu ada marginal utility. Nah, ketika konsumen itu mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi, tentu saja kepuasannya 0. Ya, ketika dia mengkonsumsi 1 unit, kepuasannya itu katakanlah kita bernilai 15. Ya, ini pendekatan kardinal. Dengan demikian, tambahan kepuasannya itu adalah sebesar 15. Ketika konsumen itu menambah konsumsinya lagi menjadi 2, total kepuasannya meningkat menjadi 28 dari 15. Marginal utility-nya, ya, tambahan kepuasannya itu adalah 13. Betul ya? Dari 15 menjadi 28. Ketika konsumen itu menambah lagi konsumsinya menjadi 3, yang ketiga, ya, nambah lagi, total kepuasan yang didapatkan itu memang meningkat menjadi 39 dari 28. Akan tetapi kita lihat tambahan kepuasan yang diperoleh itu menurun menjadi 11. Nah, demikian seterusnya.
4, 48, jadi 9, dan seterusnya. Ketika dia mengkonsumsi, maka pada suatu saat, ya, pada suatu saat titik konsumsinya, dia akan tidak lagi mendapatkan tambahan kepuasan. Meskipun kepuasan totalnya itu bertambah terus. Ya. Bahkan contoh di sini, ketika dia mengkonsumsi sebanyak 10 unit, ya, atau 9 unit, kepuasannya menjadi 63. Ya, bertambah terus, tetapi tambahan kepuasannya itu malah minus 1. Nah, demikian juga ketika konsumen itu mengkonsumsi 10 unit, ya, total kepuasannya mulai turun menjadi 60 karena sudah bosan, ya, sudah bosan mengkonsumsi, tidak merasa lagi enak, tidak merasa nyaman lagi. Beda halnya ketika pertama kali kita mengkonsumsi, rasanya luar biasa. Bahkan ini malah menjadi tambahan kepuasannya malah negatif 3, atau katakanlah dia malah sakit gitu ya, ketika dia menambah konsumsi atas barang atau produk tersebut. Bisa ditangkap ya? Ini sama dengan tadi, marginal utility. Jadi maksimum kepuasan konsumen itu ada ketika dia mengkonsumsi sebanyak 8 unit. Yaitu ketika, ya, tambahan konsumsi, tambahan kepuasannya itu atau marginal utility-nya adalah sebesar 0. Itulah maksimum kepuasan konsumen. Nah, inilah yang perlu kita analisis. Seberapa banyak yang kita jual agar supaya konsumen itu tetap bisa dipertahankan tingkat kepuasannya atas konsumsinya terhadap barang atau produk yang kita jual. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada pertanyaan atau membingungkan? Gimana? Sebentar, Pak. Aduh. Gimana, Pak? Sebentar, Pak. Ini kecil suaranya, Pak. Ya, halo. Gimana ya? Monggo silakan. Dengan siapa ini, Pak? Pak Agus? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Pak. Cukup ya? Ya. Ya. Baik, ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya. Saya hanya berharap bahwa tidak harus memahami sepenuhnya, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan tadi, istilah-istilah yang saya sampaikan tadi itu bisa diingat oleh Bapak Ibu. Ya. Soal nanti memahami lebih jauh, nanti banyak sumbernya. Bisa dilihat lewat buku, bisa tanya dengan orang lain, atau juga bisa dengan dari sumber-sumber yang lain. Gitu. Dan saya juga tetap bersedia untuk menerima berbagai pertanyaan baik di grup WA ataupun di saluran yang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Hanya karena waktu yang membatasi kita. Nanti di belakang ini, nah ini yang saya maksud Bapak Ibu ya. Paling tidak Bapak Ibu itu bisa mengenal istilah-istilah ini. Ada kardinal, ada utilitas atau kepuasan, ada hukum diminishing return, marginal utilities, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian yang belakangan ini ada beberapa contoh kasus-kasus terkait dengan kardinal ini ya. Nanti bisa dikerjakan. Salah benarnya tidak saya lihat, tetapi yang penting adalah usaha untuk menyelesaikan contoh-contoh kasus ini sehingga kita bisa diskusikan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya kira Ibu dan Bapak sekalian, waktu juga yang memisahkan kita.
saya beri kesempatan lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada, kalaupun tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai sini ya, Pak Tri, Pak Agus, Bu Lastri, ada Pak Sunyoto, ada Pak Tabah, ya, Pak Mastian, ada siapa? Ya, ada Andika, Bu Andika ya. Ya, jangan lupa presensinya Bapak Ibu di LMS. Memang LMS kita belakangan ini bermasalah juga ya. Baik, ada Leoni, ada dan seterusnya. Jangan lupa juga tugas-tugas ya bisa diselesaikan. Saya menghilangkan batas waktunya, sedangkan kapan saja Bapak Ibu bisa menyelesaikan ya, sepanjang kita masih tetap sepanjang masih dalam konteks perkuliahan sebelum nilai akhirnya muncul ya, jadi selesaikan cepat ya. Karena nilai akhir nanti ABCD-nya itu yang menentukan adalah sistem LMS kita. Saya hanya memberikan angka-angkanya saja, nanti yang tentukan ABCD-nya adalah LMS-nya kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Pak Sahdan, terima kasih Bu Narni dan lainnya, Mbak Meika ya, Mbak Cucu juga terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu istirahatnya Bapak Ibu ini dari tadi sore mungkin ikut perkuliahan tatap maya. Kita ada satu kali lagi tatap maya. Setelah itu setelah itu adalah UTS ya, kalau tidak salah jadwalnya seperti itu. Nah, minggu depan itu adalah topiknya adalah teori produksi dan biaya. Nah, kita akan lihat sebuah perusahaan itu akan memproduksi pada tingkat berapa unit agar supaya dia akan mendapatkan laba yang maksimum. Demikian juga ada beberapa biaya, konsep-konsep biaya yang harus dipahami oleh seorang pengusaha. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ya, ada biaya tersembunyi, disebut dengan sunk cost, ada biaya opportunity, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam, sambung. Mas Yakub ndiki tangi-tangi. Madang moto Bu. Mas Yakub digugah. Wis turu ngambruk. Ngelek tali meneh. Piye bagus? Ngelek tali meneh. Ambruk. Tahu beda. Wingi sore tak buka ya bagus. Wah. Jod bagus. Yes. Bakmi Pak Noto. Yo nanti. Yo nang anu ya, nang cedak ngaku, nang nggon kertek. Apa saya? Aku bagus. Aku Aku bungkus ya. beda. Nama saya. Iya jajake. Menyang ra? Ra. Wis. Tutup. Wah, bukaan bengi kok tutup. Kepriwe. Aku nih nggak cepet ya lo, sentuh lo buka sih buka.
Paweguan nek nang Sing cepet. enak nang Sedayu, bisa lihat dok. Nang Sedayu. Tuku cok nang kono kok. Nek tuku cok nang kono apa nang anu pasar Lumbung kuwi lho, Kidul SMA kuwi. Alah, nggo Bali mah kotok gendruwo, mah wedi. Oh, lho iki petuk bantal karo anu kok aku, bantal payung karo gendongan bayi kae wae. Bali jam 12 ke jam piro kae medeni wong. Sida to Pak Gus benjing. Dok, buka itu. Siap. Gerak. Jam berapa besok mau berangkat? Kulo tak berangkat jam 09.00 nggih. Ya, Sekitar jam 11 besok anu ya kalau sidang waris nang kecamatan ya. Ayo aku kan sing jumuk anu, ora rada kopet jam 09.00 mangkat yang kantor balik. Heh? Ambilnya kantor Dewan balik. Aku ya sekarang ini motoran. Mana satunya mana aku? Ayo nek nang kono lah. Oke, Pak Gus. Iya. Laptopnya Pak Agus sama yang tetap di bawah. Kertu apa iki? Didol cape kertu ora? Lah sido kok Mas Joko barang ngecapke. Nanti coba ya. Kita besok ketemu di kantor Dewan balik. Ambil anu. Jam pinten? Dan setelah Ya kowe. Jam piro kira-kira Pak Gus? aku jam 09.00 nang kantor besok dapat karo Oh iya. Bantu fokus Siap. tekan kantor. Ya. Mana ngejemput nang nggon aku tuh. Terima kasih. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Gus. Oke, selamat malam, monggo. Istirahat, ngopi-ngopi. Iya, nggih Pak Gus niki ajeng ngopi ya. Ya. Assalamualaikum Pak Gus. Ye.